أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nasihat Pak Sal. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, semoga kalian tetap dalam lindungan Allah dan tetap sehat-sehat selalu. Agar kami tetap semangat bikin konten bermanfaat, jangan lupa subscribe, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Sahabatku, berikut ini saya akan memberikan suatu perumpamaan atau ibarat yang bisa menjadi pelajaran bagi kita yang selama ini masih bingung bagaimana cara merubah diri menjadi orang yang senantiasa terjaga dari dosa dan jauh dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Sahabatku, tentu kita sudah mengenal yang namanya intan. Benda ini merupakan benda yang berharga atau bernilai tinggi. Semua kita mengenalnya seperti itu. Sehingga kalau kita mempunyai intan, maka kita selalu mau menjaga intan ini agar senantiasa tetap bersih dan mengkilap. Karena dengan keadaan bersih dan mengkilap, maka akan indah dipandang mata. Tetapi bagaimana jika intan ini berada di dalam comberan? Bagaimanakah cara membersihkannya? Ada orang mengatakan bahwa untuk membersihkan intan dalam comberan, kita harus menyiramnya dengan air yang banyak. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, apakah intan dalam comberan ini akan bersih dengan menyiramnya air yang banyak? Jawabannya tentu saja tidak. Karena setelah kita siram air yang banyak, pada awalnya kelihatannya bersih. Tetapi setelah berhenti disiram, maka kembali lagi menjadi kotor. Mengapa? Karena intannya tetap bercampur dan berada di dalam air comberan. Nah, sekarang tentu kita sudah bisa menemukan jawabannya setelah mendengarkan gambaran di depan tadi. Sahabat-sahabatku, sudah tahu kan jawabannya? Bagaimana cara membersihkan intan dalam comberan? Kalau belum, mari kita dengarkan bersama jawabannya. Sebenarnya untuk membersihkan intan dan comberan, cukup dengan langkah berikut ini. Pertama, kita angkat atau pisahkan intannya dan air comberan, lalu yang kedua kita siram intan dengan air. Maka intan ini akan menjadi bersih. Mungkin tidak butuh banyak air, intan ini akan kembali menjadi bersih karena tidak bercampur lagi dengan air comberan. Sahabatku, cerita ini memberikan perumpamaan kepada kita. Ibaratnya diri kita ini adalah intan yang berharga. Karena seseorang yang beriman kepada Allah, maka orang ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika seorang muslim selalu berada di tempat-tempat yang kotor, yang tidak disukai oleh Allah, sehingga lupa kepada Allah dan selalu berbuat maksiat, berarti keadaannya ibarat intan dalam comberan. Nah, bagaimana membersihkan diri kalau keadaan kita seperti ini? Solusinya adalah janganlah membiarkan diri kita berada di tempat-tempat kotor, seperti tempat-tempat maksiat atau tempat-tempat yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saudaraku ingin membersihkan diri namun tetap berada dalam tempat maksiat dan bergaul dengan orang-orang ahli maksiat, maka sangat sulit untuk menjadikan diri kita bersih seperti mana intan dalam comberan. Solusinya adalah pisahkan atau jauhkan diri kita dari tempat-tempat yang kotor dan pergilah di tempat yang bersih yang disukai oleh Allah untuk membersihkan diri dengan bertaubat, mohon ampun dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bergaulah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Tanda-tanda orang yang baik itu ada 3. Yang pertama, kalau kita pandang maka kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau kita dengar pembicaraannya maka akan bertambah ilmu agama kita. Dan yang ketiga, kalau kita perhatikan tingkah lakunya atau perbuatannya, maka kita ingat kepada kampung akhirat.
Saudara-saudaraku, semoga saja perumpamaan ini bermanfaat kepada kita semua, sehingga kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat nanti. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.